Oke, langsung saja nih di sini saya akan ngasih tahu nih di sini ada orang yang gagal bayar pinjol sampai ke bawa ke polisi, sampai ke Polres ya gitu kan. Oke, langsung saja nih di sini saya akan membahas tentang masalah nasabah orang yang gagal bayar di pinjaman online menjadi korban penipuan nih. Nah, biasanya tuh ada di Shopee atau Akulaku atau Kredivo yang mengalami penipuan. Ya, dan ini harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tagihan yang belum dibayar. Nah, kasihan banget kan? Nah, saya menyarankan ya, agar jika kalian mendapat korban penipuan, ya, segera mengadukan ke pihak aplikasinya. Ya, seperti kalian mungkin di Shopee, di Kredivo atau Akulaku gitu kan. Mungkin melalui chat atau telepon lah melaporkan kejadian itu ke CS-nya. Yang selanjutnya adalah melaporkan ke Polsek atau ke Polres, ke kantor terdekat gitu kan yang terjangkau di tempat Anda. Nah, kasus ini adalah bentuk perjuangan nasabah menjadi korban penipuan yang sudah mengadu ke pihak aplikasi gitu kan. Ya jadi kalau kalian menerima penipuan seperti limitnya dipakai tiba-tiba, terus tiba-tiba ada yang meneror gitu kan. Nah, itu kalian boleh mengadukan itu ke Polres ya. Jadi udah banyak banget kasus ini gitu kan. Oke, jadi begini. Intinya kalian tuh langsung mengadukan ke customer service-nya, dan kedua kamu nggak sungkan-sungkan langsung laporin ke Polresnya atau ke polsek terdekat. Terus juga saya menyarankan kepada kalian itu nggak perlu takut ya. Mungkin ada beberapa yang langkah yang perlu kalian kalian lakukan saat kalian mendapat penipuan di pinjaman online seperti limit yang dia pakai gitu kan. Nah, yang pertama, jangan cicil sama sekali ya, karena kalian nggak pakai limitnya. Yang kedua, jangan takut bila didatangi oleh DC lapangan ke rumah. Kalian tinggal bilang dan ajukan bukti-buktinya, ya kan? Paling gampang kayak gitu. Lalu yang ketiga, kalian bolehlah ganti nomor ya, atau blokir semua panggilan yang nggak dikenal. Malah itu bikin tenang. Yang keempat, jangan pernah balas pesan dari DC maupun yang datang ke rumah ya. Gak usah balas-balas pesan atau chat atau telepon dari DC. Lalu yang kelima, perlihatkan bukti-buktinya bahwa kalian itu menjadi korban penipuan. Terus Anda juga sudah melaporkan ke Polsek atau Polres ya, serta sudah menghubungi pihak aplikasinya gitu. Yang namun kalau mau ditanggapin silahkan atau enggak, yang penting kalian sudah menunjukkan lah kalau bukti-buktinya, kalau misalnya ada yang datang ke rumah. Terus yang terakhir, jangan membayar atau berjanji akan membayar semua tagihan yang bukan hutang Anda ya kepada DC lapangan yang datang ke rumah. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jika ada DC yang datang dan ada indikasi memaksa bertindak untuk bersifat memperlukan baik fisik ataupun verbal, Anda itu bisa melaporkan ke kantor polisi yang terdekat ya. Gitu. Kalau misalnya DC juga yang datang juga macam-macam, ya udah laporin aja gitu kan. Nah, intinya kalian tuh nggak perlu takut dan tetap tenang, tegas dan bijak dalam menghadapi situasi seperti ini ya. Oke. Jadi kesimpulannya dalam video ini, menjadi korban penipuan di platform seperti Shopee atau Akulaku atau Kredivo ini sangat dapat merugikan dan memicu berbagai masalah ya. Namun sebagai konsumen nih, kita tuh harus waspada ya, waspada dan berusaha untuk melindungi diri kita sendiri ya, melindungi data-data kita sendiri ya. Jadi jika kita menjadi korban penipuan, kita harus melaporkan ke pihak pertama aplikasinya, lalu yang kedua adalah ke polseknya ya. Kalian tuh jangan diam, pokoknya kalian harus bergerak lah. Nah, kita juga harus berusaha untuk memperlihatkan bukti-bukti ya yang mendukung bahwa kita adalah korban penipuan. Terus kita juga jangan pernah berjanji untuk membayar tagihan yang kita tidak pakai limitnya gitu kan. Nah, terus yang paling terpenting banget itu, kalian itu jangan takut untuk melaporkan tindak ini ya. Kalian itu jangan takut untuk melaporkan tindakan DC yang bersifat mempermalukan atau memaksa kalian ya. Ingatlah bahwa kita sebagai konsumen memiliki hak untuk melindungi diri kita sendiri atau data-data kita sendiri untuk meminta perlindungan hukum jika diperlukan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.